warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, guru min satu Sukoharjo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita, karunia-Nya kepada kita, anugerahnya kepada kita, khususnya nikmat sehat yang kita rasakan sampai hari ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam kondisi yang sehat walafiat, dalam kondisi yang baik, dalam rangka untuk menuntut ilmu secara bersama. Kemudian yang kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti sunnah dan petunjuknya hingga akhir nanti. Ini ngaku jaminan bu? 2 jam 3 jam 3 mungkin? Jam 3 menurut jam 3. Ini mungkin yang misalnya pun jelek jam kali mungkin aja masuk udah mau pokok pergi jalan ngomong dewe kan. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ini berkaitan dengan menuntut ilmu. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Sinan apa? Hidayat ya. Jadi kalau berkaitan dengan menuntut ilmu itu adalah kita ingin mengejar surga. Kalau kita memahami dulu para ulama itu ketika menuntut ilmu itu sangat luar biasa. Berlomba-lombanya mereka dalam menuntut ilmu itu sangat luar biasa, sehingga dikisahkan dalam sebuah tabligh akbar di Baghdad pada waktu itu, sebuah pengajian yang pematerinya pada waktu itu adalah ulama bernama Ali bin Ali Al-Madini. Itu misalkan kita pakai hari itu Senin, misalkan hari Senin, tabligh akbarnya itu Senin habis asar, tetapi jamaahnya itu sudah membludak pada hari Ahad setelah asar. Paham? Pengajiannya hari Senin habis asar, tetapi Ahad satu hari sebelumnya, 1 kali 24 jam sebelum pengajian itu diselenggarakan, itu jamaahnya sudah membludak. Alasannya kenapa? Karena jamaahnya ini berebut tempat duduk paling depan. Sampai diceritakan pada waktu itu ada seorang ulama yang duduknya paling depan, itu yang duduk di sampingnya adalah mbah-mbah itu pakai kresek, bawa kantong kresek itu banyak. Ketika ditanya, jenengan ngapain mbah kok bawa kantong kresek sebanyak ini? Kata mbahnya itu, ini mohon maaf, ini nanti buat nadai pipis saya. Nah kok dadak ditadai nganggo kresek wong kamar mandi diambil? Oh, nggak mau ya. Nek nanti aku pipis di kamar mandi, yang saya khawatirkan adalah orang-orang yang ada di belakang saya nanti akan maju mengisi tempat duduk saya. Sampai seperti itu. Itu menunjukkan bahwa para ulama pada masa itu, mereka itu dalam hal thalabul ilmu itu sangat luar biasa. Mereka hanya ingin menempati tempat duduk yang paling depan saja sampai seperti itu. Ya, ini perlu dilakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Jeneng kula niku asline Ahmad Ikhlas. Yang biasa dikenal di umum itu Hasan Aga. Jadi mohon maaf ya Pak Aziz nih, mungkin saya belum sempat untuk menuliskan CV. Jadi mungkin nanti insya Allah setelah dari sini akan coba saya tulis. Tapi mungkin perlu saya jelaskan sedikit terkait latar belakang pendidikan. Kalau latar pendidikan saya yang terakhir itu, riwayat pendidikannya adalah Kuliatul Mu'allimin Islamiyah di Pondok Pesantren Islam Darussahadah Simo Boyolali. Itu pendidikan terakhir. Meskipun sebenarnya setelah itu saya mengambil
kuliah jurusan pendidikan Islam itu di IIN, Institut Islam Nambah Ulum. Cuma masalahnya semester 8 mau skripsi itu saya cabut waktu. Nah, ini yang saya sesalkan sampai hari ini. Saya cabut itu karena waktu itu saya mikirnya nikah dulu, nikah bentar nanti lanjut lagi. Ternyata sampai 5 tahun nggak lanjut. Jadi setidaknya kalau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita semua memiliki latar belakang di bidang pendidikan. Bapak-bapak, ibu-ibu tentunya jauh lebih berpengalaman dari saya yang masih muda. Akan tetapi bagaimanapun kita semua latar belakangnya ataupun backgroundnya adalah dari dunia pendidikan. Kalau berkaitan dengan prakteknya, setidaknya ya saya juga pernah mengenyam status sebagai guru di Makassar itu dulu Wiyata Bakti setahun, kemudian lanjut mengajar di STTD Sekolah Tahfidz Tingkat Dasar itu di Solo di daerah Gentang. Kemudian juga kita keluar dari situ 4 orang, ada 2 orang jomblo, waktu itu saya juga jomblo, 2 orang lagi sudah berkeluarga. Itu kita mendirikan suatu lembaga pendidikan berbasis kutab itu di Sumur Bilakan, namanya Kutab Al-Fajr. Itu kita 4 orang anak muda, alhamdulillah waktu itu kita bisa bikin lembaga pendidikan bernama Kutab. Pada waktu itu saya selaku penganggu di bidang kurikulum. Cuma pada waktu itu karena ada sedikit kesalahpahaman dengan pihak yayasan, saya memutuskan untuk keluar. Jadi setidaknya nanti Bu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti mungkin perlu kedepannya yang akan kita kaji bersama-sama adalah kita ingin mengkaji tentang metodologi pengajaran Nabi dalam dunia pendidikan Islam. Metode pengajaran Nabi SAW dalam dunia pendidikan Islam. Nanti kitab yang kita pakai itu adalah kitab terjemah ini. Kitab yang judulnya adalah Ar-Rasul Al-Mu'allim yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Burdan. Nanti akan kita jelaskan di akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini saya setuju. Sampai jam berapa nih? Jam 2 nih, maksimal nih. Oke. Atau 2 kurang seperempat. Jam 2 nih, maksimal jam 2 nih, sama jam 2 maksimal. Jadi untuk siang hari ini mungkin kita ingin membahas tentang pengantarnya dulu. Ini Pak G. Jadi mukadimah sebelum kita mengkaji lebih jauh bagaimana metodologi pengajaran Nabi SAW sehingga Nabi ini mampu membangun suatu generasi yang dikatakan sebagai generasi dari seluruh umat manusia, yaitu generasi para sahabat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini sedikit Bu, ini dengan bahasa saya yang sederhana. Ini bagi saya, menurut pandangan saya, indikator suatu lembaga pendidikan ataupun indikator dari seorang guru dikatakan sebagai guru yang sukses. Ini menurut pandangan saya secara sederhana itu dilihat dari peserta didiknya nanti setelah lulus dia jadi apa. Itu bahasa sederhana saya seperti itu Pak. Bukan melulu soal mekanisme mendidiknya di kelas seperti apa, tetapi lebih kepada nanti ketika anak-anak sudah lulus dari lembaga pendidikan kita itu mereka semua jadi apa nih? Kalau berkaitan dengan masalah akhirat, mereka setelah lulus dari lembaga pendidikan kita ini kalau yang sukses itu adalah anak-anaknya nanti akan menjadi orang-orang yang soleh, mungkin akan menjadi para dai, akan menjadi para ulama dan sebagainya. Atau kalau kita berbicara dari lingkup dunia, maka seorang guru yang sukses ataupun guru-guru ataupun lembaga pendidikan yang sukses adalah ketika nanti murid-muridnya begitu lulus, mungkin ada yang jadi presiden, ada yang jadi perdana menteri mungkin, kalau sistemnya itu sistem perdana menteri, atau mungkin juga ada yang jadi hakim dan sebagainya. Itu menurut saya adalah goal dari pendidikan itu diadakan. Termasuk juga hal ini kita aplikasikan kepada Nabi SAW. Kalau kita pengen mengukur sejauh mana kesuksesan Nabi SAW dalam mendidik umatnya, itu adalah kita lihat para sahabat yang dididik Nabi SAW nantinya akan jadi apa, kan gitu Pak.
Kalau kita berbicara konteks akhirat dan konteks dunia, itu luar biasa. Kedua hal ini terkumpul dalam diri para sahabat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu katakan, khairul quruni qarni, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, yaitu generasinya Nabi dan para sahabat. Itu yang paling baik. Artinya kalau kita ditanya manusia terbaik di dunia, yang pertama tentunya para nabi, yang kedua siapa? Para sahabat. Kita akan sedikit meninjau Pak, dari sisi akhirat maupun sisi dunianya seperti apa. Tingkat kesuksesan dari para sahabat, ya, itu seperti apa? Kita berbicara soal akhirat. Siapa yang nggak kenal para sahabat? Apakah ada di antara kita yang mengatakan sahabat itu tingkat imannya itu lemah kalau dibandingkan dengan kita hari ini? Saya yakin nggak ada yang mau mengatakan seperti itu. Kita berbicara tentang keimanan setelah para nabi, manusia yang imannya paling kuat itu mesti adalah para sahabat. Manusia yang amal-amal ibadahnya kualitasnya paling tinggi tentunya setelah para nabi adalah para sahabat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda dalam sebuah hadis, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian itu sekali-kali mencela sahabatku. Kenapa? Alasannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lau anfaqtum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Andai kata Pak, di antara kita itu ada yang menginfakkan emas seberat gunung Uhud. Bayangin lah, ini Mas Murni, seberat gunung Uhud itu kalau misalkan dirupiahkan itu berapa ratus triliun. Andai kata ada satu orang saja di antara kita itu bisa menginfakkan emas seberat gunung Uhud, maka kata Nabi itu tidak akan bisa tidak akan bisa menyamai infak dari para sahabat meskipun hanya segenggam kurma, segenggam beras, segenggam gandum. Tidak ada yang bisa menyamai, Pak. Karena apa? Kemuliaan mereka, kekuatan iman mereka, kualitas ibadah mereka yang sangat baik itu membuat mereka itu menjadikan amal-amal mereka itu betul-betul amalnya itu sangat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dibandingkan dengan kita. Sebaik apapun kita hari ini, itu tidak akan pernah bisa menyaingi separuh dari kebaikan para sahabat. Itu dari sisi akhirat. Dari sisi dunia, kita perhatikan Mbak, Rasul itu mendidik para sahabat itu sekurang-kurangnya 23 tahun. Ya Pak, Nabi itu diutus minangka seorang Rasul atau Nabi itu usia berapa Pak? Usia 40 tahun. Wafat pada usia ke-63 tahun. Berarti 23 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat. Coba kita lihat, Bu. Kita lihat. Hanya dalam 10 tahun setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat yang dididik dengan baik oleh Nabi ini mampu menancapkan kuku peradaban Islam yang nantinya akan menjadi peradaban paling kuat di sepanjang sejarah. 10 tahun setelah wafatnya Nabi, tepatnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dua kekuatan adidaya pada waktu itu yang di barat ada kekaisaran Bizantium ataupun Romawi Timur, di sebelah timur enten apa Pak? Enten Persia, dinasti Sasania. Hanya dalam 10 tahun Pak, 10 tahun setelah wafatnya Nabi, orang-orang Arab yang pada waktu itu hanya dipandang sebagai bangsa yang buta huruf, nek cara di zaman saat ini diarani kadal gurun, itu mampu menggeser dua kekuatan adidaya pada waktu itu dan kemudian mampu muncul menjadi kekuatan tunggal adik kuasa di dunia. 10 tahun pada saat yang sama, Persia yang telah berdiri 12 abad lamanya, kalau dihitung semenjak Kores yang Agung itu mendirikan dinasti Akhmenia 12 abad, termasuk juga Romawi kalau dihitung dari Remus dan Romulus itu mendirikan kota Roma, berarti 14 abad. 12 abad Persia diakhiri pada zamannya Umar bin Khattab, runtuh seruntuh-runtuhnya. Kemudian di sisi lain Romawi Timur, Bizantium, itu separuh wilayah kekuasaannya itu diambil alih oleh kaum muslimin. Wilayah Syam sampai Mesir diambil alih. Sehingga pada waktu itu seorang sejarawan bernama Philip Kahili dalam History of the Arabs mengatakan
kekuasaan kaum muslimin pada periode ini merupakan imperium terbesar sepanjang sejarah sampai hari itu. Itu hasil didikannya Nabi SAW itu sampai seperti itu. Gak hanya berbicara masalah akhirat mereka sukses, dunia mereka sukses. Dari prestasi besar kaum muslimin pada waktu itu, nanti kita akan melihat 4 khalifah paling agung yang kemudian kita sebut sebagai Khulafa Rasyidin. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, dan ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Coba lihat, perhatikan. Simpang apa nih? Ini gandeng pulau itu janjane background pendidikan. Ning passionnya itu di bidang sejarah. Nah, kita ini alhamdulillah Pak Budi di Solo Raya ini kita membentuk suatu komunitas itu namanya Aktivis Sadar Sejarah yang berusaha untuk menggali kembali sejarah Islam yang sudah terkubur, baik itu dunia internasional maupun sejarah Islam di Nusantara. Maka insya Allah kita banyak tahu tentang sejarah. Jadi pada waktu itu ada 4 khalifah besar. Kalau kita pakai bahasa hari ini, Pak, penguasa dunia hari ini kalau kita katakan secara personal itu adalah Joe Biden. Ibarat itu ngerti Pak ini. Kenapa? Loh, Joe Biden kan presiden Amerika Serikat. Enggak, betul, Joe Biden adalah presiden Amerika Serikat. Tetapi faktanya adalah Amerika Serikat ini merupakan kekuatan adidaya yang ada di dunia, superpower. Jadi seolah-olah Joe Biden ini sebagai pemimpin dunia internasional. Nah itulah juga yang terjadi pada 4 sahabat ini, Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, termasuk nanti dihitung dari semenjak zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tadi saya katakan kekuatan dunia Romawi Persia itu sudah digeser menjadi kekuatan tunggal dari umat Islam, Khalifah Islam. Artinya bisa kita katakan hasil dari didikan Nabi nanti diantaranya keluar 4 khalifah ini yang nanti menjadi penguasa-penguasa dunia, bukan hanya penguasa dunia Arab tetapi dunia internasional. Sekarang kita kita mungkin bisa implementasikan ke diri kita mungkin. Inilah saya kalau bayangkan. Mungkin banyak di antara guru-guru Islam itu yang sudah mengajar lebih dari 1000 murid lewat kurun-kurun waktu kan namanya. Coba kita melihat Pak, ini coba kalau dari sisi duniawinya saja. Dari sekian ratus murid yang sudah kita ajar itu, ada nggak satu orang saja yang jadi presiden Amerika Serikat mungkin? Yang betul-betul menjadi pemimpin dunia, atau minimal jadi presiden RI satu. Itu satu saja kita belum memunculkan itu, Pak. Tapi Nabi SAW sudah memunculkan 4. Belum lagi nanti kalau ditambah Muawiyah bin Abu Sufyan. 4 yang betul-betul menjadi penguasa dunia internasional. Itu kalau dari sisi duniawi. Belum lagi nanti kita berbicara panglima militer. Dari jajarannya itu nanti ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Khalid bin Walid, ada kemudian nanti Amr bin As, termasuk juga ada Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Abu Sufyan, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini Khalid bin Walid. Kita berbicara tentang Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini keberadaan beliau sebagai panglima militer itu bukan hanya diakui oleh dunia Islam, bahkan diakui oleh orang-orang Barat. Sejarawan Barat sepakat, mereka mengatakan dari 100 kali peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid tidak ada satupun dia mengalami kekalahan. Sampai ketika Khalid bin Walid itu beliau wafat, itu ternyata wafatnya bukan di Medan, Medan perang. Wafatnya itu malah di Medan Ranjang. Itu ketika beliau itu akan wafat di atas Medan Ranjang itu, beliau itu sampai nangis terseduh-seduh. Beliau kemudian mengatakan, laki itu kada wa kada zahban. Saya itu sudah berkali-kali memimpin peperangan, itu puluhan kali, sampai 100-an kali. Wa ma fi jasadi hada shibrun illa wa fihi darbatun bisayfin aw ramyatun bisahmi. Kalau kamu mau menengok tubuh saya, tidak ada satu jengkal di dalam anggota tubuh saya kecuali mesti ada sisa-sisa sabetan pedang atau tusukan apa Pak? Tombak.
wa huna amutu ala firasyi hadza kama yamutul air. Tapi kok ya bisa-bisanya saya itu 100 kali memimpin peperangan kok ya enggak sakit, malah matinya di atas ranjang. Kemudian beliau katakan fala namat ayunul jubana, semoga mata ataupun penglihatan dari orang-orang yang pengecut itu tidak bisa tidur. Kenapa Pak? Selama Khalid bin Walid itu masih hidup, orang-orang yang menjadi musuhnya Islam itu selalu ketakutan. Itu hebat. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang pada waktu itu memimpin pertempuran Qadisiyah yang menyebabkan Persia itu jatuh selama-lamanya. Termasuk juga Amr bin As yang berhasil membebaskan Mesir dari penjajahan Bizantium, membebaskan Palestina, Baitul Maqdis dan sebagainya. Itu luar biasa. Termasuk juga kalau kita berbicara konteksnya adalah dakwah, ada jajaran-jajaran nama-nama yang harum di dalam lembaran-lembaran sejarah seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Robah dan sebagainya. Mereka-mereka inilah para pendakwah-pendakwah inilah yang nanti akhirnya bisa menyebarkan Islam itu sampai ke Nusantara. Bahkan pengaruh keislamannya itu sampai dirasakan ke benua Amerika. Coba kita bayangkan waktu. Betapa luar biasanya Nabi SAW dalam mendidik para sahabat sehingga menjadi generasi yang betul-betul generasi terbaik umat manusia. Bukan hanya masalah akhiratnya Pak, tetapi juga masalah dunia. Akhiratnya kena, dunianya pun kena. Itu sudah mesti Pak. Orang itu kalau akhirat itu sudah baik, dunianya mesti baik. Kata peradaban di dalam bahasa Indonesia ini menurut saya adalah kata-kata yang paling baik Pak. Kalau bahasa Arab itu kan hadoroh ataupun tamadun. Tetapi ya kalau di bahasa Inggris itu civilization. Civilization itu berasal dari akar kata civic, kan gitu kan. Tapi kalau peradaban dalam bahasa Indonesia ini menurut saya betul-betul mewakili yang namanya peradaban itu sendiri. Peradaban itu akar katanya apa Bu? Akar katanya apa? Adab. Artinya kalau kita berbicara konteks peradaban, baik buruknya peradaban itu ditentukan oleh adab ataupun akhlak. Maka saya katakan suatu peradaban itu maju manakala penguasa dan masyarakatnya adabnya baik. Sebaliknya, peradaban dikatakan mundur atau bahkan hancur kalau penguasa maupun rakyatnya itu adabnya buruk. Loh, nggak bisa gitu Mas. Peradaban maju itu karena sains, karena teknologi, karena infrastruktur. Apakah seperti itu Pak? Kalau suatu negara teknologinya maju, sainsnya maju, infrastruktur maju, militernya kuat, kalau tidak diimbangi dengan adab yang baik, pasti merugikan, baik itu entah merugikan rakyatnya sendiri atau setidak-tidaknya akan merugikan bagi bangsa lain. Coba kita pahami Pak, kita lihat bahwa ini kalau panjenengan sami sampun memahami sejarah Renaissance ataupun abad pencerahan, Aufklärung dan sebagainya. Saat ketika orang-orang Eropa itu sudah mulai tercerahkan, mereka banyak mengambil ilmu dari kaum muslimin, tetapi mereka tidak ambil adabnya. Mereka menyerap ilmunya kaum muslimin, mereka menyerap sains teknologinya kaum muslimin, tetapi akhlaknya tidak diserap. Coba perhatikan, babak baru kekejaman di dunia mulai ada. Nanti ada era kolonialisme. Eropa maju Bu. Abad ke-15 ke atas Eropa mulai maju, pelayaran mulai maju, teknologi mulai maju, bahkan revolusi industri. Tapi apa yang dihasilkan dari kemajuan tersebut adalah hancurnya peradaban lain di sekitar mereka. Kenapa? Mereka tidak memiliki akhlak yang baik, sehingga teknologi yang mereka miliki, sains yang mereka miliki, mereka gunakan untuk memperbudak manusia. Maka lahirlah era kolonialisme. Ada nanti apartheid. Berapa banyak manusia-manusia yang mohon maaf kulit hitam kemudian dibantai, diperbudak dan sebagainya. Itu adalah hasil ketika peradaban yang katanya maju itu adalah berdasarkan sains teknologi, tetapi tidak berpondasikan adab ataupun akhlak, maka peradaban itu sifatnya pasti merusak. Ya betul Pak? Ya betul.
Itu pasti. Bandingkan Islam. Peradaban yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, jangan dikira Nabi itu hanya menekankan sisi akhiratnya saja. Sekali lagi, akhiratnya kena, dunia mesti kena. Banyak sekali sejarawan-sejarawan Barat, termasuk ada seorang sejarawan itu yang saya lupa namanya. Sejarawan Barat ini menulis sebuah buku yang judulnya What Islam Did for Us. What Islam Did for Us. Apa yang dilakukan Islam terhadap kita, maksudnya orang-orang Barat. Orang Barat ini mengatakan apa? Kalau dunia tanpa Islam, maka dunia akan miskin peradaban, miskin ilmu pengetahuan, miskin teknologi. Ini kata dari penulis buku ini tadi, What Islam Did for Us. Saya lupa namanya. Banyak sekali orang-orang Barat yang secara jujur mengatakan, andai kata bukan karena Islam, maka dunia ini akan menjadi gelap gulita selama-lamanya. Kemajuan orang-orang Barat di bidang teknologi, sains dan sebagainya, semuanya itu meminjam peradaban dari peradaban Islam. Artinya jelas Pak, apa yang ditanamkan oleh Nabi SAW itu bukan hanya masalah akhiratnya saja. Bapak ini, kalau kita bapak-bapak, ibu-ibu sudah paham. Seperti ilmuwan Al-Jazari, kalau kita berbicara robot itu ditemukan baru-baru ini, setidaknya abad ke-19 atau abad ke-20 itu di Barat itu baru ada orang menemukan teknologi robot. Imam Al-Jazari itu sudah menemukan robot itu 10 abad sebelum dunia Barat mulai merintis yang namanya robot. Termasuk juga kalau kita melihat ilmuwan-ilmuwan seperti Nicolaus Copernicus, Giordano Bruno, kemudian Galileo Galilei, abad ke-15 Masehi itu baru mengenalkan kepada dunia Barat, loh, bumi itu bulat loh, yang benar itu teori heliosentris. Gimana Pak? Matahari itu pusat tata surya, bukan bumi yang pusat tata surya. Intinya pada waktu itu Barat, Galileo Galilei termasuk juga Nicolaus Copernicus baru mengenalkan ke dunia Barat bumi itu bulat, itu abad ke-15 Masehi. Tapi abad ke-12 Masehi, Al-Idrisi itu sudah membuat globe pertama di dunia. Kemudian menulis atlasnya itu yang berjudul Nuzhatul Mustaq fi Ikhtiraqil Afaq. Itu atlas dunia paling pertama di dunia, itu ya ditulis oleh Al-Jazari Al-Idrisi. Globenya dibikin, atlasnya dibikin. Atlasnya itu memuat seluruh negeri-negeri yang ada di dunia internasional pada waktu itu, sampai ke kota-kotanya, sampai ke kondisi iklim, kondisi geografi, kondisi sosial, kondisi politik, termasuk kulturnya seperti apa. Semuanya diceritakan tanpa ada yang terlewatkan. Itu menunjukkan kesuksesan dari seorang Nabi Muhammad SAW dalam membangun generasi yang kuat, dalam membangun ataupun meletakkan peradaban Islam yang nantinya akan menjadi peradaban terkuat sepanjang sejarah. Masalahnya hari ini Pak Bu, masalahnya hari ini kita sudah jauh dari itu. Saat dimana orang-orang Eropa berusaha untuk mendekat ke Islam, kita malah jauh. Nah masalahnya nanti Pak Bu, kita malah jauh. Dalam keadaan bapak-bapak, ibu-ibu yang pangapunten gini kok keluar pada sama guru ibu. Jadi sering mana Pak yang pangapunten. Saya setuju pangapunten. Nanti kita insya Allah akan membahas buku ini nih, yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abdul Mudah. Beliau ini termasuk ulama kontemporer yang sangat produktif, bahkan kitab-kitabnya, karya-karyanya itu sangat luar biasa. Setiap beliau tulis buku mesti bestseller internasional. Beberapa di antara buku beliau itu ada yang judulnya Al-Ulama Ul-Uzzab fi ala atharil ilmi, Al-Ulama Ul-Uzzab fi atharil ilmi ala zawaj. Jadi Al-Ulama Ul-Uzzab itu salah satu buku fenomenal bestseller, di mana beliau Syekh Abdul Fattah, pengarang buku ini, beliau menulis tentang sekitar 30-an ulama yang rela membujang seumur hidup
karena ingin mendedikasikan hidupnya untuk ilmu. Itu sampai jomblo seumur hidup. Sampai jomblo seumur hidup. Bahkan dalam kesimpulannya itu dikatakan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ulama-ulama itu yang 30 yang disebutkan dalam bukunya ini, mereka menjomblo itu bukan karena nggak nafsu sama wanita. Ya Pak, bukan karena nggak nafsu sama wanita. Sebenarnya mereka juga nafsu kepada para wanita sebagaimana manusia umumnya. Cuma masalahnya adalah nafsu mereka terhadap ilmu jauh lebih besar daripada nafsu mereka terhadap wanita. Itulah yang membuat ulama-ulama ini kemudian membujang seumur hidupnya hanya untuk mendedikasikan hidupnya dalam rangka menuntut ilmu. Nah, salah satu masterpiece beliau, magnum opusnya itu adalah Ar-Rasulul Mu'allim. Ini versi terjemah, luar biasa. Beliau di dalam kata pengantarnya mengatakan, saya menulis buku ini sejak awal merintis sampai buku ini diterbitkan, ini prosesnya 30 tahun. Padahal ini buku kalau terjemahan 300 halaman, tapi versi Arab itu cuma 100 halaman, tipis, tapi 30 tahun tulisnya. Kata beliau apa? Karena buku yang saya tulis ini, saya yakin belum ada buku sebelumnya yang membahas masalah ini. Loh, Nabi itu gini Pak. Kalau Nabi itu pengen dipahami itu jangan hanya dipahami sebagai guru TPA, guru agama. Nabi SAW itu laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW itu teladan yang baik bagi segala hal. Contoh masalah perdagangan. Nabi SAW usia ke-25 tahun, 3 bulan sebelum beliau menikahi Khadijah, itu berdagang ke Syam. Sore ibaratnya ini awal diri niku Khadijah itu supplier, Rasulullah itu apa Pak? Reseller. Alasan kenapa Khadijah menerima Nabi Muhammad karena kejujurannya, termasuk ulat, termasuk disiplin. Itu menjualkan dagangan ke Syam. Hebatnya Rasulullah bukan hanya masalah jujur, disiplin, ulet, tapi Rasulullah itu juga cerdas dalam berdagang. Ketika yang lain itu nanti menjualkan dagangan ke Syam selesai, uangnya dibawa balik, Rasulullah enggak. Rasulullah pada waktu itu melakukan ekspor impor sekaligus. Ekspornya itu menjualkan dagangan Khadijah dari negeri Arab ke negeri Syam, jualkan. Lah hasilnya nanti Pak, yang untungnya disimpan dulu, yang nanti hasil dari apa nih labanya nanti kan dikembalikan ke Khadijah. Lah keuntungan yang didapatkan oleh Rasulullah itu dibelikan barang-barang yang ada di Syam, kemudian balik ke Arab, nanti dijual ke orang-orang Mekah, sehingga keuntungannya berlipat ganda. Maka kalau kita ingin mencontoh bisnis itu ya contohlah juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, prinsip-prinsip bisnis yang membuat mereka sukses. Sampai Ibnu Ishaq mengatakan, pakar sirah pertama di dunia, Ibnu Ishaq itu mengatakan ketika menikahi Khadijah maharnya adalah Isrina Bakrotan, 20 ekor unta muda. Nek sapi zaman sakniki 20 yuta niku pun langkung, nggih. Nek unta muda andai kata taruhlah 30 juta per ekornya, berarti 30 juta kali 20 600 juta. Maharnya untuk menikahi Khadijah itu 500 miliar. Kurang sugih nopo Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali Pak. Oleh karenanya itu beliau di sini menuliskan banyak sekali hadis-hadis. Ya mungkin di antara hadis-hadis yang beliau tulis ini itu ada di antara kalau panjenengan sami itu sing sampun paham, aku wis tau ngerti hadis ini. Cuma hebatnya beliau Syekh Abdul Fattah, beliau itu ketika mengkaji hadisnya Nabi, sudut pandangnya itu sama sekali lain dengan yang biasanya dibicarakan. Contoh Pak, ini contoh. Ada sebuah hadis itu ada di Riyadhus Shalihin. Dikatakan di dalam hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdialog dengan Abdullah bin Abbas ketika usianya masih belia. Beliau mengatakan, ya gulam, ini u'allimuka kalimati. Wahai gulam, wahai anak muda, maksudnya Abdullah bin Abbas, sini. Rene orang Anda, tak ajari beberapa kalimat yang itu akan menjadi penting di dalam hidupmu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ihfadillah yahfadka. Salah satunya, jagalah Allah maka Allah akan menjaga kelompok jenazah. Nah ini kalau para ulama yang lain itu nanti yang dibahas itu
Jagalah Allah itu tafsirannya apa? Kalau sudah menjaga Allah, Allah menjaga kita itu menjaga kita dengan apa ditafsirkan? Itu sudut pandang yang umum. Tapi Syekh Abdul Fattah menggunakan sudut pandang yang lain. Di situ dikatakan ya gulam, wahai anak muda. Ini anak muda ini Abdullah bin Abbas itu usianya berapa tahun waktu itu? Ketika dikomparasikan dengan referensi-referensi sejarah yang ada, ternyata usia dari Abdullah bin Abbas ketika diajak dialog Nabi Muhammad usianya masih 8 tahun. Langsung kaget Pak. Saya Abdul Fattah, usia 8 tahun sudah diajak bicara dengan bahasa metafor yang paling tinggi. Ifadillah ya Fatkah itu umur 8 tahun Pak. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Itu mesti bingung Pak dunia. Umur 8 tahun kok diajak dengan bahasa metafor tingkat tinggi. Itu mesti bingung. Jangankan jagalah Allah, Allah itu siapa? Kadang banyak yang belum kenal usia 8 tahun. Ini usia 8 tahun sudah diajak bicara dengan bahasa intelektual yang tinggi. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Huda, ini salah satu metode pengajaran Nabi. Usia 8 tahun itu diasah Pak. Anak itu mulai diasah dengan bahasa-bahasa intelektual. Nah kita hari ini menyederhanakan. Usia 8 tahun kok ngomongnya mas abot tuh mas. Mesake ora paham. Lah kalau seperti itu terus nanti ketika dewasa mereka pun akan cenderung memahami bahasa-bahasa yang sederhana daripada bahasa-bahasa intelektual. Kan ngoten niku. Faktanya adalah seperti itu. Maka hari ini kita lihat orang-orang muslim di Indonesia tingkat intelektualnya mohon maaf itu termasuk yang agak terpuruk. Apalagi kalau dibandingkan Eropa, dibandingkan Korea, Jepang. Di Eropa itu Pak, anak-anak usia SD itu metode pengajarannya itu sudah hampir sama dengan kelasnya kampus. Jadi ada presentasi, ada diskusi. Itu anak SD. Makanya nanti ketika dewasa intelektualnya itu tinggi, matang. Kenapa? Karena mereka mencontoh Nabi. Sayangnya kita sebagai umat Islam tidak mencontoh Nabi. Kita lebih suka menyederhanakan bahasa, khawatir kalau anak itu ternyata nanti takutnya nggak paham. Nah ini salah satunya nanti akan dikaji dalam buku ini. Nanti ini pakai, jadi sambung jam 2 saya cukupkan sekian. Insya Allah buat enten pertanyaan ini. Malah kudune kalau sing takut Pak. Kalau niku wong sing nembe pemula belajar Islam niku kudune banget ajaran sedaya. Nanti nih Pak, Bu nggih. Enten ngoten nggih? Nggih. Mboten enten tanggotan Pak. Oh enten. Nggih. Alhamdulillah nggih. Sahabat-sahabat yang menjadi ujian Nabi, kan ada sebuah orang bercerita setelah meninggalnya Nabi. Itu kan banyak sekali orang asal ada orang yang mutah itu tergolong dari sahabat itu atau hanya sekedar menurut Islam itu aja atau bagaimana sehingga dia sampai menurut aja gitu. Oke. Kalau kita melihat sahabat-sahabat Nabi yang murtad, itu sebenarnya gini Pak. Nabi itu punya circle. Circle-nya Nabi itu berlapis-lapis. Circle asabiqunal awalun. Ini cuma sekitar 40 orang. Yang paling pertama itu circle-nya itu circle 10 orang dulu. Yang dijamin masuk surga, yang atasnya itu asabiqunal awalun 40-an orang. Kemudian circle yang ikut perang Badar 313-an orang dan seterusnya. Kalau kita konteksnya berbicara tentang sahabat yang jumlahnya sampai ratusan ribu, dalam artian itu kan sahabat itu kan gini Pak ya. Nek coro kita berbicara sahabat itu definisinya apa? Kata para ulama, man lagi yang Muhammadan. Pertama, definisi sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad, dakhalal Islam, mereka memeluk Islam, wa mata alal Islam, dan matinya dalam kondisi Islam. Itu artinya ketika mereka itu sekalipun bertemu dengan Nabi, sekalipun masuk Islam, tapi kok matinya dalam kondisi Islam, itu bukan disebut sebagai sahabat. Itu pun gini Pak, memang ada nanti sepeninggalnya Nabi sampai nanti ada qitalul murtadin. Perangnya Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar itu memerangi orang-orang murtad, termasuk orang-orang yang tidak membayar zakat. Itu karena gini Pak, karena mereka itu statusnya juga jauh dari Nabi kan gitu. Artinya kan ada Pak, mereka itu yang masuk Islam itu dadakan. Ketika Fathu Mekah, Quraisy itu kan sebagai kiblatnya Jazirah Arab. Nah ketika Fathu Mekah Quraisy masuk Islam, seluruh Jazirah Arab pun berbondong-bondong masuk Islam. Ada yang masuk Islamnya itu sepenuh hati, tapi ada yang masuk Islam karena pengaruh. Nah Quraisy saja masuk Islam, masa kita enggak? Nah sepeninggalnya Nabi,
mereka mengira loh, Nabi bisa wafat, berarti Islam pun juga bisa mati. Maka beberapa di antara mereka seperti orang-orang Yamamah, ya, yang nanti dibawa Musailamah al-Kadzdzab itu, mereka murtad ya karena mereka baru-baru mempelajari Islam. Tapi kalau kita berbicara konteksnya adalah circle yang pertama, kedua, ketiga, termasuk juga Muhajirin Ansor, itu yang murtad itu bisa dihitung jari loh. Cuma ada 2 atau 3. Yang pertama Ubaidillah bin Jahash, kemudian Rojal bin Unfuah, yang satunya saya lupa. Kalau nggak salah cuma 3 tok, Pak. Itu circle yang kalau bisa dihitung tuh sampai ribuan bahkan. Itu cuma 3 orang kok. Ya karena memang Allah itu juga nggak pengen gitu Pak, nggak pengen manusia itu sempurna, karena yang paling sempurna di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelasnya Nabi itu kira-kira sempurna nggak? Nabi itu sempurna nggak?